isu lingkungan ini kedepannya akan sangat serius gitu kan, dan posisi laboratorium sebagai penugasan di PJT 2 itu sangat erat banget gitu loh dengan fungsinya PJT 2 itu sendiri di lingkungan gitu. Dan Let's talk, transform your mind, transform your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali ya hari ini kita kembali ke acara WRE Learning Center Podcast. Let's talk, transform your mind, transform your life. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kalau kata Mas Eki sih tadi kita ngobrol katanya tamu ini tuh sangat terkenal di kalangan sobat-sobat eksak nih. Betul, tamunya famous banget. Wah, di circle anak-anak eksak pokoknya terkenal banget lah pokoknya. Pasti sobat-sobat learner udah pada tahu di lingkungan Perum Jasa Tirta maupun nanti yang nonton dari luar Perum Jasa Tirta pasti kenal siapa bintang tamunya kali ini, oke? Siapa kira-kira Mas Eki? Kita panggil aja sekarang. Nah, sebelum dipanggil nih ya, kita ini dulu mengingatkan semua kepada sobat learner jangan lupa untuk subscribe, like dan komen untuk channel ini biar biar kita semangat nambah bonus. Bukan ya. Biar kita semangat nambah wawasannya ke depannya gitu. Oke. Udah, pokoknya jangan lama-lama. Saya tunggu sekarang 1 2 3. Oke. Wow. Terima kasih. Oke, kita nggak lama-lama untuk menghadirkan bintang tamu kali ini dengan Ibu Fitri Kurniawati. Selamat datang, Bu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat learner semuanya. Bu sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gini, Bu, kita mau ngebedah nih dari apa yang Ibu ketahui, apa pengalaman Ibu, semua tentang laboratorium, Bu. Oke. Tapi baik. gini, Bu ya. Jangan bahas rumus ya, Bu. Oke. udah jangan bahas rumus, jangan bahas struktur kimia, enggak. Kita lebih ini aja lah, lebih bahasa bahasa cerita yang ngobrol ya. membumi aja, Bu. Jangan melangit itu. Mas Egi sebentar, sebelumnya boleh diperkenalkan Bu Fitri ini sebagai apa nih di laboratorium? Gini, Bu Fitri itu sebagai manajer di laboratorium yang ada di Perum Jasa Tirta 2 gitu. Nanti selebihnya kita kuras semua ilmunya gitu. Beliau sudah kemana-mana nih pengalamannya gitu, teman-teman. Oke. Maksudnya kemana-mana Karawang Purwakarta gitu ya. Iya, kurang lebih sejauh itu sih. Enggak lah Bu, enggak gitu Bu. Oke, mulai dari yang pertama mungkin ya Bu, sejarah di laboratorium itu, awal mula terbentuknya laboratorium itu sejarahnya seperti apa, Bu? Oke. Saya coba sampaikan sepengetahuan saya ya, karena yang saya ketahui laboratorium itu sendiri itu ada di sekitar tahun 1980-an. Yang mungkin saya juga nggak tahu udah lahir apa belum ya. Karena tepatnya saya nggak hafal tuh 1980 berapa gitu. Cuman diceritakan oleh yang senior-senior yang terdahulu, laboratorium itu pertama ada tuh sekitar tahun 1980-an. Nah, awalnya memang laboratorium ini lebih ke air dan tanah. Oke. Ya, kayak Avatar ya, Bu ya? Kayak Avatar air dan tanah, iya. Karena kan kebetulan memang kalau dulu mungkin di sekitar tahun 1980-an itu Perum Jasa Tirta 2 dulu masih namanya Perum Otorita Jatiluhur ya. Kan masih banyak yang pekerjaan-pekerjaan sipil, bendungan dan lain sebagainya yang dimana tidak hanya perlu melakukan uji kualitas air tetapi juga melakukan uji kualitas tanah di sekitaran proyek sipilnya itu. Jadi seperti itu awal berdirinya laboratorium yang saya ketahui gitu. Nah, untuk kenapa laboratorium itu tahun berapa Bu tadi, 80? Katanya sekitar 1980-an. Betul. Betul. Nah,
Tujuannya apa Bu dibentuknya laboratorium itu? Jadi yang saya ketahui itu tujuan awal memang dibentuknya unit kecil laboratorium itu untuk melakukan pengujian kualitas air dan tanah waktu itu gitu. Makanya masih ada untuk uji tanah juga selain uji air. Seiring berjalannya waktu sekitar tahun 1990-an ya, saya tepatnya nggak hafal karena saya masuk tahun 2003 gitu. Jadi lumayan. Udah lama ya Bu ya? Lumayan udah. Ilmunya udah enggak banyak. juga Oh, sih. iya, Bu. sudah 21 tahun lah ya. Saya kebetulan gabung di Perum Jasa Tirta II dan langsung di unit laboratorium. Nah, saat saya masuk 2003 itu sudah terfokus hanya di pengujian air saja. Gitu. Jadi memang tujuannya adalah untuk melakukan pemantauan uji kualitas air di yang dikelola oleh PJT 2. Oh. Mungkin itu. Berarti diuji agar supaya kualitas air yang di Citarum khususnya dulu ya Bu, Betul. Terjaga kualitasnya gitu ya? Ya, lebih tepatnya untuk melakukan pemantauan kualitasnya. Pemantauannya ya. Kualitasnya. Betul. Oke. Karena nanti kalau untuk menjaga kualitas das Citarum-nya sendiri, ini tidak hanya PJT 2 akan melibatkan stakeholder yang lain gitu. Tetapi di sini PJT 2 fungsinya melakukan pemantauannya, pemantauan kualitasnya. Oke. Berarti untuk saat ini itu ada kualitas air, pengujian kualitas air, Betul. pengujian kualitas udara. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat perkembangannya ya, gitu lihat perkembangannya laboratorium, itu memang tadinya kan fungsinya itu hanya untuk quality controlnya Perum Jasa Tirta II saja, gitu kan. Nah, laboratorium ini di tahun 2003 itu persis ketika saya pertama kali gabung di laboratorium Perum Jasa Tirta II, itu tahun 2003 itu pertama laboratorium terakreditasi. Oh, mulai diakreditasi. Mulai 2003. diakreditasi 2003. Betul. 2003 masih sedikit ya yang akreditasi ya dulu. Betul. Oke. Jadi itu pertama kali banget lab PJT 2 itu terakreditasi tahun 2003. Makanya nomor akreditasi Masih kecil ya Nas ya. Nomor Kita awal. di nomor 174. Berarti kalau di tingkatan laboratorium yang ada di Indonesia kita kakak kelas ya Bu ya? Boleh dibilang harusnya gitu. senior. Harusnya Oke, betul. oke. Karena kalau teman-teman lihat nih, Ina sama Eki boleh lihat kan sekarang akreditasi lab itu dari nomor akreditasinya kan terlihat. Sekarang dari Komite Akreditasi Nasional itu kalau misalkan yang lab-lab yang baru itu mungkin sudah mau di angka 1.900 sampai 2.000. Betul. Gitu. Nah, makanya itu pertama kali akreditasi 2003 gitu kan. Posisinya. Nah, saat itu memang hanya pengujian air saja. Oke. Dan parameter ujinya juga belum terlalu banyak. Ruang lingkup akreditasi juga belum terlalu banyak. Sebentar Bu, sebentar. Ya. Terkait ruang lingkup akreditasi kan di sini banyak penonton yang mungkin masih nggak paham nih ya maksudnya. Ruang lingkup itu ruang kayak lingkup tuh gimana? maksudnya gimana Bu? Ada yang diakreditasi, ada yang enggak gitu, apa gimana Bu? Oke, jadi gini, mungkin informasi untuk teman-teman sobat learner ya. Jadi di laboratorium itu kita ada namanya acuan ISO tersendiri. Itu kita menggunakan ISO 17025 yang saat ini versi termutakhirnya itu 2017. 2017. Iya. Nah, ISO 17025 ini adalah khusus untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Nah, ketika kita mendaftarkan akreditasi untuk suatu laboratorium itu nanti kita bisa dilihat ruang lingkup pengujiannya ya. Gitu, ruang lingkup pengujiannya. Nah, untuk ruang lingkup pengujiannya sendiri itu adalah boleh kita daftarkan sebagian ataupun keseluruhan. Tetapi kita kan ada syarat minimum ya. Betul. Jadi misalkan biar sobat learner juga tahu ya, kayak misalkan di pengujian air ya, kita kan ada namanya parameter fisika. Parameter fisika itu seperti kekeruhan, kemudian suhu gitu kan posisinya. Nah, ada juga nanti kelompok parameter kimia gitu kan, seperti oksigen terlarut atau kadar
kadar logam gitu ya. Kemudian ada juga nanti parameter mikrobiologi. Nah, itu di Komite Akreditasi Nasional sendiri ada persyaratan. Jadi misalkan kita ada terakhir ini kan di pengujian itu ada sekitar 60 parameter uji ada ya. Iya, sekitar ya. 66, ada sekitar 60 sampai 70-an lah ya parameter uji. Nah, itu kita memang belum terakreditasi 100%, tetapi kita mengacu ke persyaratannya Komite Akreditasi Nasional. Kalau ingin laboratoriumnya dapat mencantumkan logo akreditasi di sertifikat hasil ujinya, itu minimal 60% kan. Dari ruang lingkup parameter ujinya itu harus terakreditasi. Jadi itu Sobat Learner yang disebut dengan ruang lingkup akreditasi itu adalah banyaknya parameter uji. Gitu yang terakreditasi. Betul, seperti itu. Berarti bedanya yang terakreditasi sama yang enggak, secara singkatnya gimana Bu bedanya? Sebetulnya kalau secara prosedur itu semua sama. Mau akreditasi ataupun tidak akreditasi, kita kan bekerja berdasarkan SOP ya. Atau metode standar gitu kan, berdasarkan metode standar. Tetapi perbedaannya misalkan tadi yang ditanyakan sama Eki, apa sih yang perbedaan signifikannya misalkan. Kalau misalkan parameter yang terakreditasi ini, apalagi kita kan informasi juga ya nih teman-teman. Selain akreditasi ini kan sebetulnya dasar modal utama banget ya untuk laboratorium. Tetapi karena kita kebutuhannya memang untuk pemantauan kualitas lingkungan, sehingga selain akreditasi kita juga harus terregister di Kementerian Lingkungan Hidup. Gitu sebagai laboratorium rujukan lingkungan gitu kan. Nah, itu posisinya adalah kalau misalkan kita sudah terakreditasi atau register, betul-betul nanti pemilihan metode ujinya, kemudian quality controlnya, dan kompetensi-kompetensi lainnya itu betul-betul sangat strict harus dijalankan gitu sesuai dengan regulasi lingkungan hidup yang berlaku. Oh ya, berarti yang tadi Ibu ceritain itu berarti kan ada parameter yang masuk ruang lingkup, ada yang enggak ya Bu ya. Betul. Nah, berarti bisa disimpulkannya itu semakin banyak parameter yang masuk ruang lingkup, berarti kualitas laboratoriumnya semakin baik apa gimana Bu? Ya, jadi sebetulnya kan kita lihat ya, akreditasi ini kan ISO 17025 yang kita gunakan sebagai dasar akreditasi laboratorium itu kan pada prinsipnya adalah untuk melihat kompetensi suatu laboratorium, bagaimana laboratorium dapat menghasilkan data yang akurat, data yang valid, betul. Jadi kalau misalkan memang laboratorium tersebut memang komitmen terhadap implementasi ISO 17025 dan berapa banyaknya parameter yang memang diimplementasikan sesuai dengan persyaratan ISO tersebut, ya boleh dikatakan memang itu menjadi nilai lebih ya atau value-nya laboratorium tersebut gitu posisinya. Boleh dikatakan seperti itu sih yang tadi disampaikan sama Ina. Nah, dari tadi kan berat nih Bu ya bahasanya ya. Iya. Wah, berat banget. Ruang lingkup akreditasi, parameter dan lain sebagainya. Saya mau nanya ini Bu. Untuk personel di laboratorium nih. Apakah orang-orangnya masih santai atau serius semua gitu Bu? Kelihatannya tuh gitu, orang lab tuh kayak Einstein gitu. Oh gitu yang pada pakai serius. Kacamata serius. Iya, terus susah diajak bercanda gitu. Apa masih bisa bercanda gitu Bu anak-anak lab? Apa gimana Bu? Eki sama Ina sendiri rasanya gimana? Masih ya ada waktunya ya. Ada waktunya. Jadi kalau misalkan ditanya, karena kan itu lebih ke ketika kita memang dituntut untuk fokus. Karena kan posisinya adalah produk kita data hasil uji ya. Betul. Jadi ketika kita memang dituntut untuk fokus sesuai dengan SOP, ya mungkin akan terlihat seperti serius ya gitu. Tetapi kalau di luar itu kita juga butuh ya, Nas. Butuh hiburan. Butuh Seperti hiburan. itu Sobat Learner ya.
orang laboratorium, wah ini mah serius semua. Enggak, kita juga nggak ahli gitu ya Bu. kimia, Kita juga ahli sama kimia. manusiawi ya. Kita juga sering hiburan kok sama ya Bu. Sering hiburan, minimal kita ngejok bareng gitu Ngejok di saat bareng. di tengah-tengah lagi pada serius semua gitu Betul. ya. Oke. Sekarang gini Bu, sekarang kan banyak isu lingkungan ya Bu. Betul, beredar berita di mana-mana terkait polusi udara lah, terkait pencemaran air dan lain sebagainya gitu. Nah, posisinya peran laboratorium PJT itu posisinya ada di mana ya Bu? Apakah ada peranannya untuk Mengatasi isu tersebut? Betul, untuk mengatasi isu lingkungan tersebut. Oke. Saya boleh kasih tahu dulu nggak sama sobat learner nih? Boleh. Kebetulan kan tadi mungkin kita bahas pengujian air ya Iya. banyaknya. Iya, betul. boleh. Saya izin sampaikan dulu ya sobat learner. Tadi kan sebetulnya laboratorium PJT2 ini itu takutnya kok tiba-tiba Iki nanyain Iya. sama udara juga Iya, bener. gitu kan. Iya. Sekalian kita ngasih tahu nih sama sobat learner. Jadi memang lab PJT2 itu saat ini gitu kan kita tidak hanya pengujian air saja ya. Oke. Gitu. Kami di lab PJT2 itu sekarang sudah bisa melakukan pengujian udara. Ada udara ambien lingkungan, kemudian ada udara emisi ya. Eki ya, nih Eki dan teman-teman tim pengujian udara nih yang luar biasa suka manjat-manjat ke cerobong Yap, betul. industri gitu Betul. kan. Karena kita cek udara emisi cerobong tidak bergerak juga. Kemudian ini ada yang baby nih, ada yang terbaru lagi. Insya Allah dan kita sedang urus akreditasinya ya. Tadi kan sama Ines sudah sempat disinggung tuh gitu. Salah satu untuk makin meningkatkan value, betul, value kapabilitas lab PJT2. Kita juga sekarang kan sedang mendaftarkan uji riksa lingkungan kerja. Oke. Untuk bisa terakreditasi juga gitu. Dan insya Allah rencananya 2025 kita akan sertifikasi untuk uji riksa lingkungan kerja. Setelah akreditasi kita sertifikasi di Kemnaker. Oke. Gitu. Komplit sekali ya Bu ya. Nih buat teman-teman di PJT nih, kita udah lingkungannya kita jaga, kita uji, lingkungan kerjanya kita uji. Wah, berarti yang kerja di PJT nyaman ya Bu ya. Insya Allah amin ya. Semuanya diuji Amin ya. dan dijaga lah ya gitu. Amin. Oke. Makanya terasa kan sekarang kan ruang lingkup akreditasinya semakin banyak tuh. Iya, ya Bu, Nas ya. semakin banyak, betul. Semakin banyak udah ada komoditi pengujian air, komoditi pengujian udara, kemudian uji riksa lingkungan kerja gitu. Jadi yang tadi Ina sampaikan semakin banyak ruang lingkup akreditasinya, kita berharap semakin menguatkan kompetensi lab PJT2 biar bisa berkompetisi dengan makin sehat gitu Oke. loh di dunia lingkungan. Iya bukan? Betul. Gitu berharapnya. Seperti itu. Nah, jadi Bu, peran laboratorium PJT2 itu di corporate nih di PJT2 itu seperti apa Bu? Secara garis besarnya nih. Oke, jadi kalau saya bisa sampaikan ya untuk sobat learner, unit kerja laboratorium ini di PJT2 itu sebetulnya ada dua fungsi secara garis besar ya. Oh, Ada dua fungsi, Oke. betul. Fungsi yang pertama itu adalah sesuai dengan PP 25 tahun 2022 ya kalau tidak salah. 2022 itu tentang Permen Jasa Tirta 2 di mana fungsi laboratorium ini untuk penugasan. Oke. Gitu. Penugasannya apa? Yaitu melakukan pemantauan kualitas das atau daerah aliran sungai yang di bawah pengelolaannya PJT2. Gitu. Itu tugas yang fungsi yang pertama untuk laboratorium. Kemudian fungsi yang kedua itu laboratorium melakukan pengusahaan. Oke. Gitu. Di mana pengusahaan ini laboratorium tidak hanya berfungsi secara internal untuk melakukan pemantauan kualitas das sungai yang dikelola oleh PJT2 gitu. Tetapi juga laboratorium bisa memberikan layanan pengujian lingkungan untuk eksternal. Seperti itu gitu.
Jadi itu secara garis besar ya. Kalau yang eksternalnya itu targetnya kemana berarti Bu? Kalau yang eksternalnya ini tuh targetnya sebetulnya untuk masyarakat umum ataupun dunia industri. Gitu. Iya, jadi karena gini, kalau misalkan ini ada yang menarik nih teman-teman. Kita pengen belajar bareng juga kan ya posisinya. Jadi laboratorium itu kan ada fungsi penugasan nih, gitu kan di PJT 2 yang kita sudah tahu melakukan pemantauan kualitas lingkungan. Dan ini isu lingkungan itu kan sekarang lagi booming ya. Lagi rame. Betul, lagi rame ya, lagi booming. Bahkan ini menjadi highlight bukan hanya nasional tapi global isu lingkungan itu, gitu kan. Nah, ini sangat biar teman-teman juga nih yang di laboratorium atau yang bukan di laboratorium paham ya gitu kan, bahwa ternyata isu lingkungan ini kedepannya akan sangat serius gitu kan, dan posisi laboratorium sebagai penugasan di PJT 2 itu sangat erat banget gitu loh dengan fungsinya PJT 2 itu sendiri di lingkungan gitu. Dan ini saya juga baru belajar ya, ada ternyata sekarang itu namanya ESG ya. ESG atau ESG ya gitu. Apa tuh, Bang? Itu tuh environment, social governance. Environment, social governance. Betul. Jadi di mana ternyata sekarang itu kan kita tahu ya kondisi bumi itu sebetulnya sedang tidak baik-baik saja. Kalau kata anak sekarang ya. Kata Firsa Besari, Bu. Kata Firsa Besari gitu kan. Lingkungan itu sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Dan mungkin bukan mungkin ya, global menangkap itu. Betul. Dan kita semua menyadari, berpikir bahwa dunia ini kan atau alam bumi ini gitu ya. Bumi ini kan harus kita pikirkan bukan hanya untuk kita, tetapi untuk generasi setelah kita. Yes, betul. Makanya ada di global itu komitmen namanya SDGs. Apa itu, Bu? Sustainable Goal Development. Jadi pembangunan yang berkelanjutan gitu. Nah, ini kan salah satunya itu lebih ke kebanyakan komitmen global terkait bagaimana agar bumi ini berkelanjutan secara jangka panjang. Jadi tetap ada pembangunan, tetapi mempertimbangkan faktor-faktor yang memang untuk sustain gitu, untuk lama gitu kan. Nah, si ESG ini juga saling erat kaitannya. Cuman kalau ESG ini lebih ke bagaimana perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya atau untuk investasi perusahaan itu, bagaimana perusahaan ini mempertimbangkan indikator lingkungan, kemudian sosial, dan bagaimana tata kelola perusahaannya. Nah, kalau kita hubungkan ya peran kita di PJT 2 dan di mana PJT 2 juga sudah mulai harus menerapkan kebijakan-kebijakannya terkait lingkungan juga, sosial gitu, tata kelola. Nah, ini kita berperan banget gitu. Sebetulnya isu lingkungan itu kalau untuk PJT bukan satu hal yang tabu ya, yang aneh ya. PJT sudah mengimplementasikan dari awal, betul. Karena kan kita memang pengelola sumber daya air. Yang notabene itu dari lingkungan gitu kan, sehingga peran-peran pengelolaan lingkungan itu sudah kita lakukan. Sudah melekat betul di tugas dan fungsinya PJT 2 gitu kan, dari mulai konservasi termasuk kita bagian dari dalamnya gitu untuk melakukan pemantauan. Dari laboratorium ini kan kita bisa mengetahui ya kualitas lingkungan yang kita kelola itu sumber daya airnya seperti apa gitu kan. Nah, itu kan sangat erat kaitannya untuk bagaimana untuk mengambil kebijakan ke depannya
gitu kan untuk sama-sama menjaga. Dan yang saya tadi bilang Ki di depan, ini kan bukan hanya tugasnya PJT ya, tetapi ini berkaitan dengan stakeholder yang lain. Iya. Gitu. Bagaimana PJT juga harus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, kemudian pemerintah daerah ya, Pemda ya, terkait yang ada di wilayah kerjanya PJT sampai mungkin tingkat pusat gitu untuk bisa mengkolaborasikan bareng-bareng bisa menjaga sumber daya air ini biar ya itu tadi balik lagi ya, berkelanjutan ya untuk generasi-generasi berikutnya. Mungkin seperti itu. Gitu. Itu kan dari segi penugasannya Bu ya? Dari segi penugasan. Kalau pengusahaannya Bu gimana? Nah kalau dari segi pengusahaannya sendiri kita juga sangat berhubungan nih gitu. Dalam artian bahwa pelaksanaan pengusahaan ini itu tidak hanya dari sisi profit oriented ya. Tetapi kan isu lingkungan ini kan menjadi perhatian bersama ya, baik kita dari sisi mungkin governance, pemerintah ataupun dari sisi swasta dan masyarakat gitu pada umumnya. Nah, industri-industri itu juga kan mereka sama tuh harus komit ya untuk menerapkan yang tadi lingkungan, kemudian sosial gitu. Nah, kita bisa masuk nih dari sisi lingkungan ke industri ini gitu. Mereka kan juga harus melakukan monitoring betul. Mereka kan dalam menjalankan bisnisnya ya, boleh dikatakan menjalankan bisnisnya ini atau investasi atau usahanya ini kan mereka juga harus memperhatikan faktor-faktor lingkungan tuh. Nah, di mana mereka membutuhkan partner untuk melakukan pemantauan kualitas lingkungan. Apakah proses bisnisnya itu masih selaras nggak dengan lingkungan? Apakah mereka tidak melakukan pencemaran mungkin bahasa ininya ya? Jadi mereka harus ada laboratorium lingkungan lah yang melakukan pemantauan di kegiatan usahanya. Nah, kita masuk di situ untuk dengan teman-teman yang industri atau masyarakat umum seperti itu. Berarti emang ada regulasinya ya Bu ya? Yang terkait itu, yang industri-industri harus melakukan pemantauan itu ada regulasinya. Betul. Jadi kalau terkait kepatuhan regulasi ya, kita juga bisa lihat dari dua sisi nih. Laboratorium itu PJT 2 dengan adanya laboratorium untuk melakukan penugasan tusinya tadi itu juga kan bagian dari kepatuhannya PJT 2 terhadap regulasi. Baik itu regulasi PJT-nya sendiri gitu kan ataupun regulasi lingkungan. Betul. Karena kan kita melakukan pemantauan kualitas air sungai, air waduk itu kan based on PP 22 ya regulasinya gitu. Jadi terkait itu ya itu bagian dari kita kepatuhan juga. Begitupun teman-teman di industri di swasta. Berarti Bu kalau misalkan teman-teman di industri itu kan mereka bebas memilih mau pakai laboratorium mana ya untuk melakukan pengujian di limbah-limbah mereka. Nah kira-kira ada kriteria khusus kan Bu yang kira-kira industri butuhkan supaya limbah yang mereka keluarkan ini dicek oleh laboratorium yang bagaimana gitu? Jadi memang sesuai regulasi ya teman-teman Sobat Learner. Jadi dunia industri ini mereka untuk dipaksa mungkin ya ibaratnya awalnya ya. Karena kan itu ya memang tugasnya pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan ya. Jadi mereka kan memang diwajibkan yang mungkin ya kalau sekarang sih ya akan timbul akhirnya jadi kesadaran bersama ya. Makanya kan ESG itu kan indikator-indikator yang diarahkan ke sana gitu untuk semua pelaku usaha ya, baik itu government ataupun kayak kita kan nih perusahaan government ya boleh dibilang lah gitu kan sebagai BUMN ataupun industri, mereka harus aware gitu terhadap lingkungan sosial sekitarnya gitu kalau pengen panjang gitu kan. Nah mereka memang betul tuh Nas, mereka harus melakukan pemantauan lingkungan gitu ya. Nah mereka harus kemana itu diregulasi diwajibkan. Mereka harus melakukan pengujian atau pemantauan kualitas lingkungan itu
ke laboratorium yang sudah terakreditasi. Berarti nyambung ya Bu? Nyambung dengan yang tadi oke, ya. oke. Mereka wajib melakukan pengujian lingkungan ke laboratorium yang sudah terakreditasi ISO 17025 dan terregister sebagai laboratorium lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup. Berarti beda Bu, terregister sama terakreditasi itu. Ya, itu beda. Oh, beda. Betul. Kalau terakreditasi itu adalah acuan kita ISO 17025. Oh, kita udah pakai ISO itu gitu. Betul, kita sudah mengimplementasikan Iya. ISO tersebut gitu. Kalau terregister, Nah, yang mengeluarkan lembaganya juga berbeda. oh Ya, beda ya. kalau ya. terakreditasi ini yang mengeluarkan itu adalah lembaga kalau di Indonesia nih kita Komite Akreditasi Nasional ya. KAN ya, Bu, ya? KAN, Iya. betul. Makanya kita juga dapat akreditasi langsung dari KAN. Gitu. Tapi kalau register laboratorium lingkungan itu dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kita udah punya dua-duanya Bu. Kita sudah punya dua-duanya, alhamdulillah. Ini kan pencapaian teman-teman semua ya, teman-teman di laboratorium gitu. Nah, bedanya itu gitu. Berarti kan terregistrasikan sama terregister kayak labeling itu bukan untuk gaya-gayaan ya Bu ya? Bukan untuk gaya-gayaan. Ya, itu adalah salah satu persyaratan gitu. Betul, Di betul. regulasi apabila industri nih atau ingin mengecek limbahnya gitu ya. betul itu ada persyaratannya minimal harus terakreditasi ya Bu. Betul, dan Dan terregistrasi terregister. di KLH. Betul, seperti itu lingkungan. teman-teman. Betul. Jadi bukan untuk gaya-gayaan yang tadi Iya. disampaikan Eki, betul banget. Itu lebih ke sebagai apa ya, komitmen juga dari PJT 2 untuk bisa melakukan atau melayani pengujian kualitas lingkungan, baik itu untuk penugasan sendiri ya ataupun untuk pelayanan ke eksternal. Dari manajemen PJT 2 berkomitmen bahwa laboratoriumnya harus terakreditasi dan terregister. Karena itu sebagai apa ya, bentuk komitmen kita memberikan data yang valid. Gitu. Iya Bu, validitas data itu Validitas kan data, betul. sekarang aduh di Penting mana-mana. Dan itu Iya. adalah produk laboratorium ya Bu? Itu produk laboratorium. oke. Jadi produk kita memang data hasil uji Data hasil. kualitas Nah, lingkungan. berarti Bu tadi kan untuk wadahnya ya laboratoriumnya harus terakreditasi. Kalau untuk personilnya gimana Bu? Ada persyaratan khusus nggak? Misalkan industri itu harus memilih lab yang sudah personilnya bagaimana? dan personilnya yang harus seperti apa sih gitu? Oke, Minimal baik. tahu relativitas Einstein. Ayo ya. Oh enggak ya. Atau yang serius gitu? Kayak gitu. Iya, tadi jadi kalau akreditasi ataupun registrasi itu lebih ke laboratoriumnya Labnya, ya ya. sebagai Policy. organisasinya lah ya, sebagai betul. organisasinya. Nah, kalau misalkan untuk personilnya itu betul banget. Jadi persyaratan di personil pun itu dimintakan gitu bahwa personilnya ini juga sudah harus ada beberapa kategori itu malah bukan hanya sudah melaksanakan pelatihan sesuai kompetensinya ya, tetapi juga harus tersertifikasi gitu personilnya. Dan ini tuh sobat learner ya, PJT 2 juga komitmen labnya selain sudah tersertifikasi sebagai lembaganya, sudah terakreditasi sebagai lembaganya, juga untuk personil-personilnya kita juga sudah banyak yang tersertifikasi. Kompeten berarti Bu. Kompeten. Ush. Implementasi akhlak ya Bu. Kompeten kan? Salam Kompeten. Iya betul. Implementasi akhlak. Kita akhlak banget Bu pokoknya. Kan kita berakhlak Bu. Tapi saya dulu di kampus nilai akhlaknya C. Pasti mata kuliah etika ya. Etika tidak beretika. Yang penting kan sekarang berakhlak ya Bu. Iya, seperti tagline-nya BUMN ya. Core Pak Erik. value akhlak. Saya berakhlak Pak Erik. Tenang. Oke. Sekarang tadi kan kita udah bahasnya secara keseluruhan nih Bu. Kita juga kayaknya pengen tahu deh di dalamnya itu lab itu kegiatannya ngapain aja sih, atau kira-kira
analisanya seperti apa, pengujian udara sama air yang tadi kan disebutkan ya Bu ya. Betul. Itu kayak gimana sih, atau bisa parameter kimia itu kayak gimana, fisika mikrobiologi kayak gimana? Boleh diceritain Bu atau di-sharing ke yang teman-teman? udara nih Bu, banyak yang pada nanya itu ngecek udara gimana, pakai kresek gitu. Ditangkap. Gitu. Ya. Itu gimana Bu cara yang untuk masyarakat ini? Pemahaman sederhananya untuk sobat ya, Bu. learner nih ya. Gini teman-teman sobat learner. Jadi ketika kita melakukan pemantauan atau uji kualitas lingkungan ya, kita kan ada acuannya tuh. Iya, ada betul. standarnya atau ada regulasi lingkungannya gitu kan. Nah, kita guideline kita itu adalah regulasi. Gitu. Jadi kayak misalkan tadi Indah sampaikan bagaimana sih cara melakukan pengujian air gitu kan. Nah ini guideline kita, ini kalau dibahas nih waktunya nggak akan cukup gitu kan. Panjang Karena ya. kita pun kan ketika belajar tuh tahapannya juga berproses gitu ya. Iya, dari tahapan pengujian sampai bagaimana untuk memastikan mendapatkan data hasil uji yang valid gitu kan. Cuman pada prinsipnya yang boleh saya sampaikan sama sobat learner gitu, guideline kita adalah regulasinya. Jadi ketika kita melakukan pengujian air, lingkungan ya, air, udara, air notabene kita guideline kita adalah SNI ya. Iya. SNI untuk nasional, untuk internasionalnya kita pakai standar method. Betul, standar method. Kemudian untuk pengujian udara juga sama. Acuan kita adalah ada yang SNI ya, ada yang ASTM, betul, ataupun ISO gitu, nanti tergantung parameter ujinya. Begitupun nanti dengan lingkungan kerja. Nah, si guideline ini SOP ini sebagai acuan kita untuk melakukan pengujian. Kemudian apa yang diujinya? Nah, yang tadi ditanya sama Ines nih, sedangkan apa yang diujinya, udara yang bagaimana yang harus dilakukan pengujian. Yeah. Nah, itu dasarnya adalah regulasi lingkungan hidupnya. Gitu, atau acuannya ya. Kalau tadi SNI atau standar method itu sebagai guideline kita untuk melakukan tahapan pengujian metodenya, pemilihan metodenya. Tetapi kalau udara yang seperti apa yang diuji, air yang seperti apa yang diuji, itu kita guideline-nya adalah regulasi dari pemerintah. Misalkan untuk air kita punya PP 22 itu untuk air sungai, air waduk, air danau. Kalau untuk air limbah kita punya diantaranya itu Permen LH nomor 5 tahun 2014, Permen LH nomor 03, Permen LH 68 tahun 2016 untuk air limbah domestik. Nah itu cara kita memilahnya tuh. Begitupun dengan pengujian udara yang seperti apa sih yang diuji gitu. Tidak asal ya, gitu. Tidak asal udara yang kita tangkap atau bagaimana gitu. Tetapi itu based on dari apa tadi? Kalau udara tuh lebih banyaknya di PP 22. PP 22 betul. Betul, untuk udara ambien ya. Betul. Udara emisi nanti ada Permen LH 13 dan lain sebagainya. Nah kalau khusus untuk uji riksa lingkungan kerja ini agak beda nih teman-teman ya. Yang uji riksa ini nanti setelah akreditasi itu bukan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi regulasinya kita pakai Permenaker. Oh, ke tenaga kerja, betul. Karena itu lebih ke kalau uji riksa lingkungan kerja ini buat perlindungan pekerjanya. Kalau tadi kita bicara air dan udara untuk lingkungan, dalam arti untuk dalam rangka menjaga lingkungan, kualitas lingkungan. Nah kalau yang uji riksa ini lebih ke lebih ke manusianya atau pekerjanya. Jadi makanya nanti ada tambahannya itu adalah Permenaker. Kalau untuk hygiene kita punya Permenkes. Peraturan Menteri Kesehatan. Jadi guideline-nya itu nggak sembarang udara yang seperti apa atau air yang seperti apa yang kita lakukan uji. Nah seperti itu sobat-sobat learner ya, bukan udara dari kentut bisa diuji, enggak ya Bu ya? Bukan sembarang udara gitu. Jadi ada metodenya ya Bu. Ada metodenya. Ada guideline-nya gitu. Kita bekerja sesuai SOP yang yang sudah disepakati gitu. Terkait yang tadi kan kompetensi, terus akreditasi dan lain sebagainya, itu kan menjadi nilai plusnya Bu laboratorium. Jadi value-nya gitu. Value-nya betul. Nah untuk tantangan ke depan nih Bu. Baik. Kan laboratorium tuh udah banyak ya Bu di luar yang terregister pun
udah banyak mungkin udah ya. mulai banyak, betul. Nah itu untuk laboratorium PJT sendiri nih tantangan kedepannya seperti apa ya Bu untuk menanggapi dengan maraknya laboratorium dan persaingan di luar sana gitu. Betul. Baik, mungkin tantangannya sekalian lebih ke pesan juga dengan teman-teman generasi muda di lab nih gitu. Ini kan kalian generasi mudanya ya yang nanti mungkin akan terus melanjutkan laboratorium gitu. Jadi memang betul tadi dikatakan tantangannya itu adalah lab itu semakin banyak. Yep. Baik itu mungkin terakreditasi ataupun terregister gitu ya sebagai laboratorium lingkungan rujukan ya di nasional. Pada prinsipnya kalau boleh saya sampaikan ya based on dari pengalaman mungkin ya. Pengalaman Bu udah banyak Bu. Enggak sih, cuman karena kebetulan saya lebih lama aja gitu dibandingin Eki sama Inas gitu di lab cuma. Jadi pada prinsipnya adalah yang penting kita tetap harus menjaga integritas. Itu poin utama. Itu sangat penting. Betul. Karena memang akreditasi, kemudian sertifikasi, baik itu secara organisasinya ataupun secara personilnya ya, itu memang sebagai nilai value proposition kita ya, gitu. Yang pertama banget, modal utama banget. Tetapi kedepannya adalah dengan banyaknya persaingan ataupun banyaknya laboratorium lain, yang gak kalah penting adalah bagaimana kita tetap berintegritas, berkomitmen untuk terus mengimplementasikan, gitu kan, guideline yang ada untuk tetap bisa menghasilkan data hasil pengujian kualitas air yang akurat, kemudian presisi dan valid gitu ya. Siap. Atau akuntabel mungkin bahasanya. Nah itu mungkin yang harus terus kita ingat untuk menghadapi tantangan kedepannya. Karena yang paling penting tuh itu mendapatkan itu mudah, tetapi mempertahankan yang susah. Jauh lebih susah. Betul. Dan integritas itu kayaknya nomor 1 ya Bu. Integritas itu nomor 1. Karena produk pelanggan. Kita data. Betul. Kepercayaan pelanggan itu penting banget. Gitu. Semangat Bos. Semangat teman-teman. Oke, berarti tadi kan udah cerita-cerita ya Bu ya, Ibu apalagi dari 2003 nih dengan berkembangnya metode, dengan banyaknya laboratorium yang jadi pesaing. Kira-kira nih harapan Ibu untuk laboratorium PJT itu akan seperti apa sih buat kedepannya gitu kan? Kita harapannya akan tetap sustainable nih, lab tuh akan selalu ada gitu kan. Betul. Kira-kira harapan Ibu tuh kayak gimana sih Bu untuk lab PJT? Oke, kalau dari saya ya gitu. Harapannya ke depannya sih saya berharap laboratorium ini bisa terus berkembang. Amin. Karena saya melihat potensinya itu sebetulnya besar gitu ya. Dari potensi teman-teman yang ada di laboratorium sendiri, kemudian peluang yang ada di depan nanti ke depannya gitu. Apalagi kan PJT 2 nih pengembangan wilayah ya, kita sudah sama-sama tahu gitu kan, tidak hanya Das Citarum tetapi sudah menambahkan ya wilayah sungainya sudah bertambah, bahkan kedepannya juga akan berkembang lagi gitu dengan wilayah-wilayah baru yang akan bergabung di PJT 2. Sehingga harapan saya ke depannya adalah laboratorium PJT 2 sekarang unit kerja laboratorium juga bisa terus berkembang. Amin. Gitu kan. Baik dari sisi kompetensinya, sertifikasi-sertifikasi yang diperoleh oleh PJT 2 gitu. Dan sekarang pun kan kita sedang menapaki itu ya. Untuk informasi yang dulu pertama banget 2003 mungkin kita akreditasi hanya masih sedikit di bawah 10 parameter uji, dan sekarang tuh kemarin terakhir kita sudah di angka ruang lingkup akreditasi itu sekitar 230 parameter. Iya betul. Gitu kan. Itu perjuangannya luar biasa tuh Bu. Iya, teman-teman pasti merasakan, semua teman-teman di laboratorium pasti merasakan semua perjuangannya, bagaimana kita terus meningkatkan kompetensi kita ya. Dari mulai akreditasi, sertifikasi, ruang lingkup akreditasi dan sertifikasinya sekarang mencapai di 230-an untuk komoditi air,
udara, lingkungan kerja gitu. Saya berharap laboratorium itu akan terus bisa berkembang, baik dari sisi organisasi ataupun dari sisi kompetensi teman-teman yang ada di dalamnya gitu. Dan mudah-mudahan nanti insya Allah berharap dari manajemen, top manajemen juga kita juga terasa ya dari top manajemen juga memang ingin concern mengembangkan laboratorium dengan menambah fasilitas-fasilitas peralatan ya, terutama peralatan hasil uji. Karena kan kita di laboratorium itu harus mengikuti teknologi termutakhir. Regulasinya juga ketika regulasinya juga berubah, betul, kita juga harus mengikuti. Kemudian regenerasi peralatan instrumen pengujian juga terupdate, disesuaikan dengan kebutuhan regulasi gitu. Dan insya Allah sih kedepannya bisa lebih berkembang karena Amin. dari top manajemen juga terlihat komit untuk mendukung ya, Bu, mendukung betul, mendukung untuk pengembangan laboratorium kedepannya. Mungkin itu sih harapan dari saya. Jadi semangat ya teman-teman. Semoga kalian generasi harapannya penerusnya nanti akan terlaksana di generasi amin. penerus kita. Amin. Oke deh Sobat Learner, barusan kita udah cerita-cerita kan bareng Bu Fitri, bareng Eki juga gimana sih kegiatan di Laboratorium Perum Jasa Tirta II. Terima kasih Bu Fit. Terima kasih Bu Fit. Nah Terima semoga kasih apa juga. yang tadi kita ceritain, apa yang tadi kita bahas itu bisa jadi informasi yang baru buat sobat-sobat Learner nih yang Pasti dong. yang awalnya belum tahu Laboratorium PJT itu kerjanya ngapain sih. Sekarang jadi lebih tahu kan, lebih paham juga peran PJT dalam melakukan implementasi pemeliharaan lingkungan. Oke, terakhir dari saya mungkin buat sobat-sobat learner ya, jangan lupa like video ini, subscribe channel WRE Learning Center, kemudian komen yang banyak. Kalau ada yang mau nanya, boleh silahkan. Nanti dijawab sama Bu Fitri. Nanti kita jawab di kolom komentar silahkan. Kemudian, oh ya ini, nggak kalah pentingnya, simpan jika diperlukan, bagikan kepada orang yang membutuhkan. Oke? Let's talk, transform your mind, transform your life. Sampai jumpa di belum. podcast selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Let's talk. Transform your mind, transform your life.